Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel dakwah rahimakumullah, syukur kita untuk Allah. Salawat dan salam selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat channel dakwah rahimakumullah, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab itu pernah mengeluarkan sebuah statement. Statementnya ini ada dalam kitab Al-Mustadrak. Waktu itu beliau ada di gerbang kota Al-Quds, diundang langsung oleh petinggi Al-Quds untuk menerima kunci Al-Quds. Nah, waktu itu ada sahabat yang mengomentari penampilannya Umar. Mereka mengomentari, wa anta ala haluka haza Umar ibn Khattab, engkau ini pemimpin besar tapi penampilannya seperti ini. Karena Umar waktu itu penampilannya tidak sebagaimana pemimpin Persia dan Romawi. Ya, Umar penampilannya seperti biasa, khas dari seorang khalifah, khalifatul mu'min, khalifah Amirul Mukminin. Seperti itu. Maka Umar kemudian mengeluarkan statement ini. Umar kemudian mengatakan, inna qaumun a'azzanallahu bil Islam fala nabtagi al-izzata bi ghairihi. Umar yang mengatakan bahwa kita ini adalah kaum umat yang telah Allah muliakan dengan Islam. Maka Umar menegaskan, fala nabtagi al-izzata bi ghairihi. Maka janganlah kalian sekali-kali mencari kemuliaan di luar agama Islam. Nah, seperti itu. Menarik sekali sahabat channel dakwah rahimakumullah apa yang disampaikan oleh Umar. Umar ingin menegaskan bahwa kemuliaan seorang hamba di sisi Allah itu tidak dilihat dari penampilannya. Kemuliaan seorang hamba di sisi Allah tidak dilihat dari harta, kekayaan, dan lain sebagainya. Tapi kemudian Umar ingin menegaskan bahwa kemuliaan itu adalah pada tingkat keyakinan dan keimanan kita. Dan untuk umat Islam secara keseluruhan, Umar ingin menegaskan bahwa yang memuliakan kalian itu bukan siapa-siapa. Yang memuliakan kalian itu bukan yang lain. Tapi yang memuliakan kalian itu adalah Islam, yang telah kalian imani, yang telah kalian yakini, dan yang terus kalian amalkan dan terus kalian perjuangkan. Nah, sahabat channel dakwah rahimakumullah, Islam seperti apa yang bisa memuliakan? Karena mungkin ada yang bertanya-tanya, saya ini muslim tapi terkadang kehidupan saya biasa-biasa saja. Negeri kita ini negeri muslim, kan seperti itu kan? Tapi kenapa masalah di negeri ini tidak kunjung selesai, bahkan masalahnya tambah banyak? Padahal mayoritas penduduknya muslim, ya kan? Apakah kemudian Islam berserta penduduk mayoritas itu adalah jaminan sebagai standar kemuliaan? Seperti itu. Nah, untuk hal ini coba kita lihat dari fragmen sejarah yang pernah dilewati oleh kaum muslimin di masa lalu. Nah, Islam ketika masih di Mekah itu hanya memuliakan Rasul dan para sahabat, belum memuliakan Mekah secara keseluruhan, belum mampu memuliakan orang-orang di luar Islam. Kenapa? Karena Islam saat itu hanya diimani oleh sebagian kecil sahabat dan oleh Rasulullah SAW. Dan mereka hanya dalam tataran akidah saja, belum dalam tataran syariat, pelaksanaan hukum syarat. Tapi ketika Rasulullah SAW pindah ke Madinah, kemudian Rasul menjadi kepala negara, kemudian banyak ayat-ayat yang hukum sudah mulai diberlakukan, maka pada saat itu kemuliaan Islam sudah mulai terlihat, di mana Islam yang tadinya lemah sudah mengalami perkembangan. Islam yang tadinya tertindas sudah mulai keluar mendapatkan kemenangannya. Bahkan Fathul Mekah menjadi tanda superioritas umat Islam terhadap jazirah Arab. Maka ini membuktikan bahwa Islam kembali tidak hanya memuliakan penduduk Islam saja, tetapi sudah mulai memuliakan orang-orang di luar Islam. Itu yang terjadi di kota Madinah, yang pada akhirnya kemudian seluruh jazirah itu menjadi bagian dari kaum muslimin. Nah, sisi mana dari Islam yang mampu membawa kemuliaan tersebut itu adalah ketika Islam benar-benar diamalkan, ketika syariat Islam itu benar-benar dilaksanakan secara totalitas. Maka kita mendapati syariat tentang jihad sudah dilaksanakan, syariat tentang pengelolaan harta negara juga sudah dilaksanakan. Maka pada saat itulah kemudian kemuliaan itu Allah turunkan kepada kaum muslimin. Bahkan tidak hanya dirasakan oleh kaum muslimin, tapi dirasakan oleh orang-orang di luar Islam. Dan itulah jaminan Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa tidaklah kami mengutus engkau Muhammad dengan Islam yang engkau bawa itu akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kapan Islam itu bisa menjadi rahmat? Ketika benar-benar dilaksanakan. Bahkan kalau kita mau belajar panjang ke perjalanan sejarah, setelah Rasulullah SAW wafat, digantikan oleh Abu Bakar, diteruskan oleh Amirul Mukminin Umar ibn Khattab, Utsman bin Affan, Ali radhiyallahu anhu, kemudian dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, yang kemudian mulai dari masa itu dikenal dengan masa kehilafahan. Pada saat itu kemudian kemuliaan Islam itu benar-benar terasa, mampu menggulung dua imperium besar, Persia dan Romawi. Ya, seperti itu. Yang kemudian nilainya nggak sekedar dirasakan oleh orang yang hidup di negeri daulah khilafah,
tapi dirasakan oleh orang-orang yang kemudian ditaklukkan daerahnya, itu kemudian merasakan kebaikan dengan Islam, seperti itu. Sampai subhanallah, ilmuwan-ilmuwan barat itu dengan penuh kejujuran mereka mengakui warisan-warisan kehilafahan Islam, seperti itu. Contoh, Karen Armstrong itu pernah mengatakan bahwa kaum Yahudi menikmati zaman keemasan di Andalusia, seperti itu. Atau kemudian Will Murphy, beliau pernah mengatakan belum ada peradaban yang bertahan lebih dari 13 abad lamanya, kecuali itu adalah khilafah. Yang lebih fantastis itu Will Durant dalam bukunya The Story of Civilization, beliau sampai mengatakan para khalifah itu juga telah menyediakan berbagai peluang untuk siapapun yang memerlukannya dan memberikan kesejahteraan selama berabad dalam wilayah bentangan yang sangat luas. Jadi daulah khilafah yang membentang dari masa Khulafaur Rasyidin itu jauh sampai kemudian terakhir di Turki itu memberikan manfaat yang begitu besar, dan itu diakui oleh seluruh dunia. Dan inilah bukti bahwa Islam itu akan memuliakan, nggak sekedar memuliakan penduduk muslimnya saja, tapi justru turut akan memuliakan orang-orang luar Islam. Kapan? Ketika Islam itu benar-benar diberlakukan. Maka kesimpulannya, sahabat dakwah rahimakumullah, khilafah itu adalah pelaksana syariah yang akan memberikan kemuliaan itu. Dan khilafah itu pernah ada, insya Allah dia akan ada, dan insya Allah dia akan menjadi sesuatu magnet terbesar yang akan menyatukan seluruh kaum muslimin, seperti itu. Maka kita tidak perlu pesimis dengan histori kita, karena itu adalah kejayaan kita. Yang perlu kita bangun itu adalah membangun optimisme tentang perjuangan untuk kembalinya daulah khilafah. Nah, di momen Rajab 1444 Hijriah ini, kita sudah 101 tahun lamanya hidup tanpa daulah khilafah. Khilafah terakhir runtuh pada 1342 Hijriah, tepatnya 28 Rajab. Kita sudah 101 tahun lamanya hidup tanpa daulah khilafah. Dan benar apa yang disampaikan oleh Umar, ketika Islam itu tidak diberlakukan, ketika Islam itu tidak diterapkan, apalagi dalam urusan bernegara, maka kemuliaan itu akan hilang dari tubuh kaum muslimin. Bahwa kemuliaan itu akan berganti penderitaan, kesusahan, dan lain sebagainya. Dan itu bukti yang terjadi hari ini. Hampir di seluruh negeri kaum muslimin, umat Islam itu menderita dikarenakan Islam itu tidak diterapkan. Maka di momen Rajab tahun ini, bagi para pejuang, mari kita istiqomah untuk terus berjuang, karena ini perjuangan yang akan mengembalikan kemuliaan Islam, karena ini perjuangan yang pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Dan berapa lama pun janji Allah tersebut akan Allah datangkan, kita akan tetap istiqomah menantinya, dan kita tetap istiqomah untuk memperjuangkannya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam perkara-perkara amal soleh, khususnya dalam mengembalikan kejayaan dan kemuliaan kaum muslimin ini, mestinya kita sebagai orang-orang beriman berlomba-lomba di dalam mewujudkannya. Insya Allah Rajab tahun ini adalah Rajab terakhir kita tanpa daulah khilafah. Dan mari kita istiqomah terus memperjuangkan tegaknya daulah khilafah, karena ini adalah wa'dun wa busrah. Ini adalah janji dari Allah dan kabar gembira dari Rasulullah SAW. Dan khilafah itu insya Allah muwahhidul ummah, yang akan mempersatukan seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Sekali lagi kami tegaskan, kalau ingin mencari kemuliaan, jangan cari di tempat lain. Mari kita bangun kemuliaan itu dengan Islam. Maka setiap ada persoalan hidup, kembalikan kepada Islam. Dan untuk mewujudkan kemuliaan totalitas bagi seluruh kaum muslimin, tidak ada jalan lain kecuali dengan menerapkan syariah secara kafah dalam bingkai daulah khilafah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Fastabiqul khairat. Wallahu a'lam wa a'lam. Billahi hidayah taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.